A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fal hukmu syar'i huwa khitabullahi ta'ala muta'allaqi bi af'alil mukallafina bit talabi awil ibahati awil wad'i lahuma. Maka hukum syar'i merupakan khitab Allah Ta'ala yang berhubungan dengan perbuatan si mukallaf, baik dengan tuntutan ataupun ibahah maupun wada'. Maksud daripada wada' perantaraan bagi keduanya, yakni bagi talab ataupun ibahah. Hukum syar'i merupakan peraturan daripada Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan maupun yang berhubungan langsung terhadap perbuatan si mukallaf. Apa yang dimaksudkan dengan si mukallaf? Mukallaf adalah orang-orang ataupun terhadap siapapun yang sudah ditetapkan, yang sudah diperintahkan hukum oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang menyangkut dengan talab. Talab kalau kita pelajari dalam kitab-kitab yang lain, baik dalam disiplin ilmu usul fikih, bahwasanya talab itu terbagi kepada dua. Yang pertama, talab ataupun tuntutan yang mengenai dengan perkara yang wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mengenai dengan perkara yang memang dilarangkan. Kalau kita jabarkan lebih luas lagi, perkara talab yang terbagi kepada tuntutan perintah ada dua lagi. Yang pertama wajib dan yang kedua dengan sunnah. Sedangkan talab yang tergolong kepada perkara yang dilarangkan ada dua juga. Yang pertama dikategorikan kepada hal-hal yang haram. Yang kedua yang dikelompokkan kepada yang makruh. Jadi itu adalah dengan penamaan kalimat yang ringkas dengan bahasa talab. Jadi hukum syar'i tersebut berkisar terbagi kepada pembahasan mengenai talab. Berarti kalau kita yang sudah jabarkan dijelaskan ada empat. Yang pertama wajib, sunnah, haram dan makruh. Sedangkan yang terakhir awil ibahati ataupun ibahah, atau bahasa lainnya yang disebut dengan mubah. Berarti disinilah pembahagian daripada hukum syar'i. Hukum syar'i berarti ada lima yang dikategorikan, bahasa lainnya disebut dengan hukum taklifi. Yang pertama ada wajib, yang kedua sunat, yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang kelima adalah mubah. Baiklah, kita lanjutkan dengan pembahasan kita. Awil wad'i lahuma, ataupun wada' terhadap keduanya. Apa arti wad'i di sini? Perantaraan yang dinisbahkan terhadap hukum hukum syar'i. Berarti baik yang menjerumuskan perantaraan terhadap talab maupun ibahah. Tentu saja hukum wad'i, adapun wada' perantaraan, ada yang dinamakan dengan sebab. Misalnya sebab apa? Sebab kita diperintahkan sholat misalnya.
Itu sebagai contoh. Misalnya sudah datangnya waktu zuhur, sudah tergelincir matahari, berarti kita selaku si mukallaf diperintahkan sholat. Berarti ini ada juga yang menjerumuskan ataupun wasail perantaraan untuk kita melaksanakan hukum syar'i. Ada yang mane, ada yang mane. Apa arti mane? Pencegah. Misalnya si mukallaf dia sudah balik. Ya, tentu saja dia diperintahkan sholat. Tetapi andai dia terjadi hal sesuatu yang bisa menegahkan untuk sholat. Misalnya apa? Dia datangnya bulan ataupun haid bagi perempuan. Kalau laki-laki tentu saja tidak. Jadi dia harus meninggalkan sholat ketika waktu itu. Kenapa? Karena ada sesuatu hal yang menegahkan bagi dirinya. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita. Wal hukmul adi huwa itsbatur rabti baina amrin wa amrin wujudan aw adaman biwasitati tikrari ma'a sihhati takhallufi wa adami ta'thiri ahadihima fil akhari albattata. Hukum adi atau bahasa lainnya disebut dengan hukum adat yang dikembalikan kepada adat. Apa arti hukum adi? Yaitu isbat. Apa arti isbat? Menetapkan hubungan antara suatu perkara dan suatu perkara. Baik itu yang berpotensi kepada adanya suatu perkara ataupun ketiada adanya. Dengan biwasitati tikrari, berhubungan dengan perantaraan yang berulang-ulang, beserta sah ataupun boleh menyalahi dengan perkara yang menjadi kebiasaannya dan ketiadaan memberi bekas salah satu keduanya pada yang lain. Misalnya seperti ini ya, hukum adi. Kita makan. Biasanya pada adatnya kalau sudah kita makan, kita akan kenyang. Kita sakit, minum obat. Jadi sudah kita minum obat, ternyata sembuhlah badan kita. Itu contoh daripada hukum adi. Yang intinya adi itu bisa menyalahi dengan perkara yang biasa. Artinya boleh kita makan, boleh kita meminumkan obat, tetapi kita jangan mengiktikadkan satu-satunya yang mengenyangkan kita adalah nasi, yang menyembuhkan kita adalah obat. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena semuanya ini dikategorikan adi ataupun hukum adat, boleh menyalahi dengan hal itu. Jadi kita harus mengingatkan, oh ini tergolong ke dalam hukum adi. Tapi juga kita harus memahami hukum syar'i. Kenapa? Karena benar i'tikad kita. Baiklah, kita lanjutkan dengan pembahasan kita. Wal hukmul aqli huwa isbatu amrin aw nafihi min ghairi tawaqqufi ala takarruri wala wad'i. Dan hukum akli yaitu menetapkan suatu perkara ataupun menafikannya daripada ketiadaan terhenti atas berulang-ulang dan
tidak menjadi perantaraan daripada yang meletakkan ataupun daripada si wadhi. Hukum akli. Hukum sebagaimana yang kita bahaskan kemarin, hukum yang dinisbahkan kepada akal. Apa artinya? Baik perkara itu yang ditetapkan suatu perkara ataupun tiadanya ditetapkan. Sedangkan dia ketiadaan terhenti atas berulang-ulang. Bagaimana contohnya? Hukum akli. Kita meyakini selaku hamba Allah, meyakini adanya Allah. Berarti itu dikategorikan sebagai penetapan yang bahwa Allah ada. Ataupun meniadakannya suatu perkara. Misalnya akal kita yang sehat tidak akan pernah mempercayai bahwa Allah lemah. Kenapa? Karena akal kita ketika memikirkan yang bahwa tak mungkin, tak masuk akal Allah adalah lemah. Itu dikategorikan dalam pembahasan hukum akli. Daripada min ghairi tawakkufi ala tikrari, daripada ketiadaan terhenti atas berulang-ulang. Sekali saja. Kalau kita cerna dengan akal yang sehat, tentu akan mendapatkan jawaban yang sesungguhnya. Misalnya yang lain, hukum akli. Allah tak akan mungkin serupa dengan makhluk. Karena bila Allah sama dengan makhluk, tentu saja tidak ada bedanya Khalik dengan makhluk. Tentu saja akal kita akan menerima. Kenapa? Karena kita pikirkan dengan akal yang sehat. Wala wad'i wadi'in, dan tidak menjadi perantaraan daripada yang meletakkan. Artinya kita pikir sendiri, kita memahami, oh itu tentu akan mendapat jawabannya tentang hal yang kita pikirkan. Baiklah, kita lanjutkan dengan pembahasan kita. Faqauluhu al-hukmul aqli akhraja bihil adi wa syar'i. Maka perkataan musannif, yaitu sebagaimana yang tercantum dalam matan, hukum akli, berarti itu tidak termasuk hukum adi ke situ maupun hukum syar'i. Berarti kita harus memilah. Artinya bagaimana yang dikategorikan hukum akli, bagaimana yang dikatakan dengan hukum adi, dan bagaimana pula yang dimaksudkan dengan hukum syar'i. Jangan kita campur aduk-adukkan. Artinya ini dinisbahkan kepada adi, ini dinisbahkan kepada syar'i, ini dikategorikan kepada hukum akli. Kita harus mampu memilah, harus pintar dengan hal itu. Kenapa? Karena ini menyangkut dengan pembahasan ilmu tauhid. Karena ini adalah pokok sumbernya. Karena yang akan dibahaskan nanti ke depan hukum akli, hukum akli dan hal-hal yang lain, kita lebih cerdas untuk memahami pembahasan yang akan datang. Kenapa? Karena dasar pokoknya sudah kita cerdas memahami. Wa makna inhisaruhu fi salasati aqsamin anna kullama hukima bihil aqlu min isbati au nafi yurja'u ilaiha. Bahwa setiap apapun yang dihukumkan dengannya oleh akal kita, daripada baik perkara itu penetapan ataupun pengecualian, dinisbahkan ataupun dikembalikan kepadanya, yaitu kepada akal kita. Jadi hukum yang sudah kita jelaskan tadi, makna daripada terbatasinya
terbatasinya kepada 3 pembahagian. Berarti baik perkara yang dihukumkan akal ada isbat, adapun nafi itu tentu saja dikembalikan kepadanya. Kepada yang mana? Kepada akal kita. Li'anna ma hukima bihi imma ayak bila thubutu wa nafyu fahuwa jaizun. Karena sesuatu yang dihukumkan dengannya bila itu dapat diterima untuk ditetapkan ataupun untuk mengecualikan, itu dinamakan sebagai jaiz. Berarti contohnya seperti ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anak kepada si A yang intinya yang sudah pasti dia sudah berkawin. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala itu menetapkan kepada diri si A itu seorang anak misalnya. Kepada si B tidak diberikan walaupun dia sudah bernikah. Artinya itu dikategorikan jaiz. Apa artinya? Itu bukan menjadi keharusan bagi Allah untuk satu-satunya memberikan anak kepada si B yang dia sudah menikah. Tentu kalau hal itu menjadi wajib berarti ada yang memaksa terhadap diri Allah. Tentu saja itulah tidak. Kenapa? Karena itu semua dikategorikan hukum jaiz bagi Allah. Wa in kana layak bilu ila subutu. Dan jika ada ia itu tidak menerima kecuali hanya perkara yang ditetapkan saja, yang boleh ditetapkan saja, itu dikategorikan kepada wajib. Misalnya kita harus meyakini kepada Allah yang bahwa Allah maha segala-galanya. Wajib bagi Allah kita yakini, dan wajib hal itu terjadi pada diri Allah Ta'ala. Kita harus meyakini tentang hal itu yang bahwa Allah maha segala-galanya. Berarti hukum akal kita wajib untuk mempercayai. Wa in kana la yaqbilu ila nafya fahuwal mustahilu. Dan jika perkara yang tidak diterima kecuali hanya penafian saja, berarti itu dikategorikan kepada perkara yang mustahil. Misalnya bagaimana? Allah maha segala-galanya. Allah ada anak tidak? Tentu jawabannya tidak ada anak bagi Allah Ta'ala. Andai ada anak bagi Allah Ta'ala, akal kita memikirkan. Berarti mustahil ada anak bagi Allah. Kenapa? Karena kalau kita telusuri lebih mendalam lagi, tentu itu tak masuk akal kalau Allah ada anak. Berarti mustahillah Allah memiliki anak. Cukup sekian pembahasan kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan season berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.